Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual seorang pendeta yang awalnya begitu teguh dalam iman Kristen. Namun setelah melalui pencarian yang mendalam, ia akhirnya memeluk agama Islam dan menemukan kedamaian yang sejati di jalan Allah. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Dan segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat tulus akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, sebagai penghormatan dan rahmat bagi kita semua. Pendeta John Wells adalah sosok yang dihormati di kota Larkspur, Colorado, sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, tempat di mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan ketenangan dan ketaatan pada iman Kristen. Setiap minggu, ia memimpin kebaktian di gereja kecil yang penuh dengan jemaat yang selalu hadir dengan hati yang penuh harapan, datang untuk mencari kedamaian dalam ajaran Kristus. Sebagai seorang pendeta, Wells dikenal karena pengajaran-pengajarannya yang mendalam tentang kasih Tuhan, pengampunan, dan keselamatan yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun, meskipun ia merasa puas dengan hidupnya yang penuh dedikasi pada gereja, ada perasaan kosong yang terkadang muncul. Pertanyaan yang tak terjawab mengenai konsep Tuhan yang sesungguhnya. Pertanyaan itu tidak datang dari luar dirinya, tetapi tumbuh dalam hatinya setelah bertahun-tahun meneliti kitab Injil. Bertanya-tanya mengapa konsep Tuhan selalu berkaitan dengan figur Yesus, padahal ada banyak tokoh lain yang disebutkan dalam Injil. Pada suatu hari, saat sedang merenung di ruang kantornya, Pendeta Wells melihat gambar Yesus yang tergantung di dinding dan merasa seolah ada sesuatu yang kurang jelas dalam ajaran yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Ia mulai memperhatikan detail dalam ajaran gereja, tetapi selalu merasa ada celah-celah kecil yang membuatnya merasa kurang puas. Seperti mengapa Yesus disebut Tuhan sementara dia juga seorang manusia yang lahir dan mati. Semua itu mulai mengganggu pikirannya, meskipun ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan keraguannya kepada siapapun, bahkan kepada istrinya, Linda, yang setia mendukungnya dalam setiap langkah pelayanan. Tak jarang, ia terjaga di malam hari, bertanya-tanya apakah mungkin ada jawaban yang lebih lengkap yang selama ini ia lewatkan. Seiring waktu, Pendeta Wells mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tradisi yang selama ini ia ikuti, sesuatu yang lebih mendalam yang harus ia gali untuk menemukan jawaban atas keraguannya. Keraguannya bertambah setelah membaca sebuah artikel yang membahas pandangan agama-agama besar dunia tentang Yesus, yang menyebutkan bahwa tidak semua agama memandang Yesus sebagai Tuhan. Hal ini membuatnya semakin bingung dan mempertanyakan ajaran gereja yang selama ini ia percayai, dan ia merasa seolah-olah ada bagian dari kebenaran yang sengaja disembunyikan. Suatu sore, ketika sedang berjalan-jalan di taman kota, Pendeta Wells bertemu dengan seorang pemuda bernama Adam yang sedang duduk di bangku taman sambil membaca sebuah buku yang menarik perhatian Wells. Adam, yang diketahui sebelumnya sebagai seorang mantan muslim yang kini telah berpindah agama, membuka percakapan dengan Pendeta Wells dan mulai berbicara tentang agama dan pencarian kebenaran spiritual. Percakapan ringan itu berkembang menjadi pembicaraan yang mendalam, dengan Adam menceritakan perjalanan spiritualnya yang penuh liku-liku, termasuk bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam setelah bertahun-tahun mencari jawaban dalam berbagai agama. Adam kemudian memberikan sebuah salinan Al-Quran kepada Pendeta Wells, berkata, "Ini adalah buku yang memberikan jawaban atas banyak pertanyaan tentang Tuhan yang selama ini kau cari." Pada awalnya, Pendeta Wells merasa ragu, bahkan sedikit terkejut, namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya, dan ia memutuskan untuk membaca beberapa bagian dari Al-Quran yang diberikan Adam. Ia terkejut dengan kesamaan yang ia temukan antara ajaran Yesus dalam Injil dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, khususnya mengenai bagaimana Isa bin Maryam dihormati sebagai nabi, bukan Tuhan. Ini adalah titik balik yang membuka jalan baru bagi Pendeta Wells untuk menggali lebih dalam lagi. Sebuah pencarian yang ia rasa harus dilanjutkan meskipun ia tahu itu akan membawa konsekuensi besar. Meskipun masih ragu, Pendeta Wells tidak bisa mengabaikan ketertarikannya yang semakin besar terhadap Al-Quran, yang mulai membawanya pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang keimanan dan ketuhanan. Ia mulai meluangkan waktu setiap malam untuk membaca terjemahan Al-Quran, mencari tahu apakah ada jawaban yang lebih terang dari yang selama ini ia pahami tentang Yesus dan Tuhan. Setiap kali ia membaca, semakin jelas baginya bahwa konsep Tuhan dalam Islam terasa lebih koheren, lebih sederhana, dan lebih menyatu dengan ajaran yang selama ini ia percayai, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pendeta Wells merasa tertegun ketika menemukan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama-nama tokoh yang juga ada dalam Injil, seperti Musa, Ibrahim, dan Yesus,
namun dengan perspektif yang berbeda, yang membuatnya semakin bingung. Salah satu ayat yang mengusik pemikirannya adalah ayat yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, dan bukan Tuhan, sebuah pernyataan yang sangat bertentangan dengan ajaran yang selama ini ia sampaikan kepada jemaatnya. Ia mulai merenungkan kembali pelajaran yang ia ajarkan kepada jemaat, berpikir apakah ia telah memberikan informasi yang benar tentang Yesus sebagai Tuhan ataukah itu hanya penafsiran manusia semata. Dalam pencariannya yang semakin dalam, Pendeta Wells mencari referensi lain, menghubungi beberapa orang yang telah mempelajari agama-agama lain, termasuk seorang ahli sejarah agama yang ia kenal dari universitas. Ahli sejarah itu menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan tentang Yesus antara Kristen dan Islam merupakan perbedaan sejarah yang sudah ada sejak awal, dan hal itu bukanlah suatu kebetulan. Semua informasi ini semakin membingungkan Pendeta Wells, namun di saat yang sama, ia merasa seolah-olah sebuah cahaya mulai muncul, memberikan petunjuk arah yang lebih jelas dalam pencariannya menuju kebenaran. Setelah pertemuan dengan Adam, Pendeta Wells merasa ada sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa ia abaikan, yaitu Al-Quran yang diberikan kepadanya, meskipun pada awalnya ia menolaknya dengan alasan takut terpengaruh. Rasa penasaran yang kian mendalam membuatnya merasa bahwa ia harus membaca, bahkan jika itu berarti melawan prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Ketika ia mulai membuka terjemahan Al-Quran, ia terkejut melihat bahwa banyak ajaran dalam kitab itu memiliki kesamaan dengan pengajaran Yesus, seperti kasih sayang, pengampunan, dan kedamaian. Salah satu ayat yang menarik perhatiannya adalah tentang sifat Allah yang Maha Pengasih, yang ia temukan juga ada dalam pengajaran Yesus tentang Bapa yang penuh kasih. Pendeta Wells semakin terkesan dengan cara Al-Quran menyajikan kisah-kisah para nabi, termasuk Yesus, Isa bin Maryam, yang dihormati tetapi tidak disembah, yang menjadi hal pertama yang mengusik pemikirannya lebih dalam. Keheranannya bertambah ketika ia menemukan bahwa dalam Al-Quran, Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang nabi yang sangat dihormati, yang memperkenalkan pesan-pesan kebaikan dan kedamaian kepada umatnya. Ini sangat berbeda dengan ajaran gereja yang selama ini mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, yang membuat Pendeta Wells merasa seperti ada celah besar dalam pemahamannya selama ini. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa semakin tergugah, seperti ada suatu kebenaran yang tersembunyi, yang belum pernah ia temui dalam ajaran Kristen yang ia anut. Pada suatu malam, ketika ia sedang merenung tentang apa yang telah ia baca, ia merasakan adanya kedamaian yang luar biasa, seolah Al-Quran menawarkan kedalaman yang selama ini ia cari. Pendeta Wells akhirnya menyadari bahwa buku ini bukan sekadar bacaan biasa, tetapi petunjuk hidup yang sangat lengkap yang bisa menjelaskan banyak pertanyaan yang selama ini mengganggu hatinya. Pendeta Wells merasa bingung, semakin dalam ia membaca Al-Quran, semakin banyak perbedaan mendalam antara ajaran Kristen dan Islam yang ia temui, terutama mengenai peran Yesus dalam kedua agama tersebut. Sebagai seorang pendeta, ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan kepada jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun kini ia mulai meragukan ajaran itu. Ketika ia membaca Al-Quran, ia menemukan bahwa Yesus, Isa bin Maryam, dipandang sebagai nabi yang membawa wahyu Tuhan kepada umat manusia, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Ini sangat bertentangan dengan apa yang selama ini ia ajarkan di gereja, dan pertanyaan besar mulai muncul di benaknya. Apakah selama ini saya mengajarkan sesuatu yang salah? Pendeta Wells merasa tersesat, seolah-olah dunia yang selama ini ia bangun di atas dasar keyakinan Kristen mulai runtuh. Ia bertanya-tanya apakah selama ini ia telah menyesatkan jemaat yang mempercayai ajaran-ajaran itu dengan sepenuh hati. Ia merenungkan kembali ajaran gereja tentang Yesus yang disalibkan sebagai pengorbanan untuk dosa umat manusia, dan bagaimana itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah. Keraguan ini semakin mengusiknya, membuatnya semakin terjaga di malam hari, merenung tentang apa yang sebenarnya ia percayai dan apa yang benar-benar terjadi di dunia ini. Setiap kali ia mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan pendeta atau ulama Kristen, mereka selalu memberikan penjelasan yang terkesan tidak memuaskan atau menghindari topik yang ia ajukan, membuatnya merasa semakin bingung. Semakin banyak ia menggali, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul tanpa jawaban yang memadai, sehingga ia merasa seolah-olah tidak ada lagi yang dapat memberi penjelasan yang memuaskan tentang kebenaran. Perasaan bingung dan gelisah semakin menguasai dirinya, dan ia menyadari bahwa ia harus mengambil langkah besar untuk mencari jawaban yang lebih jelas, meskipun ia tahu itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dengan hati yang penuh keraguan dan keinginan untuk menemukan kebenaran, Pendeta Wells memutuskan untuk mendalami lebih banyak tentang Islam, mencari tahu lebih jauh tentang ajaran yang ternyata memberikan banyak pertanyaan yang belum ia temui dalam iman Kristen.
Ia mulai mengunjungi berbagai masjid dan berdiskusi dengan para imam yang bersedia menjelaskan pandangan Islam tentang Yesus dan Tuhan, bertanya tentang perbedaan-perbedaan mendalam yang ia temui antara kedua agama tersebut. Dalam diskusinya dengan Imam Yusuf, ia mendengar tentang bagaimana dalam Islam, Tuhan dianggap sebagai Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Yesus, Isa, adalah nabi yang membawa wahyu, bukan Tuhan yang disembah. Imam Yusuf menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak ada konsep Trinitas seperti dalam Kristen, dan hal ini sangat menarik perhatian Pendeta Wells, karena ia merasa telah lama terbebani dengan ajaran Trinitas yang tidak sepenuhnya ia pahami. Pendeta Wells mulai merasa bahwa apa yang diajarkan di gereja selama ini mungkin hanya merupakan interpretasi manusia atas ajaran Tuhan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ia juga mulai mempelajari sejarah agama-agama besar, dan menemukan banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa banyak tokoh yang disebutkan dalam Injil, seperti Musa dan Ibrahim, juga dihormati dalam Al-Quran, namun dengan kedudukan yang berbeda. Proses ini membantunya melihat gambaran yang lebih luas tentang konsep ketuhanan yang ada dalam agama-agama besar, dan ia semakin menyadari bahwa ada banyak kebenaran yang tersembunyi dalam ajaran-ajaran ini. Pendeta Wells juga berusaha menggali lebih dalam tentang sejarah gereja dan bagaimana ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan mulai berkembang sejak abad-abad pertama Masehi, dan ia menemukan bahwa banyak ajaran tersebut sebenarnya berasal dari keputusan manusia, bukan wahyu langsung dari Tuhan. Setiap penemuan baru menambah keraguan di dalam dirinya, tetapi juga membawa harapan, karena ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari, meskipun jawabannya mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia akhirnya menyadari bahwa pencariannya belum selesai, dan untuk menemukan kebenaran yang hakiki, ia harus terus menggali lebih dalam, bahkan jika itu berarti melepaskan keyakinan yang telah ia pegang teguh selama ini. Pendeta Wells merasa semakin terdorong untuk menggali lebih dalam tentang sejarah agama-agama dunia, setelah menemukan begitu banyak kebingungannya mengenai perbedaan ajaran Kristen dan Islam. Ia mengunjungi sebuah museum sejarah agama yang terkenal di kota, yang menyimpan berbagai arsip kuno tentang perkembangan agama-agama besar di dunia, termasuk dokumen-dokumen yang membahas sejarah awal ajaran Kristen dan Islam. Di sana, ia menemukan teks-teks kuno yang menunjukkan adanya pengaruh yang saling terkait antara agama-agama besar, seperti Kristen, Islam, dan Yudaisme, serta hubungan yang erat antara para nabi yang disebutkan dalam Alkitab dan Al-Quran. Salah satu penemuan yang sangat mengejutkannya adalah sebuah gulungan manuskrip kuno yang menjelaskan bahwa banyak teks-teks kuno di luar Alkitab juga menggambarkan Yesus sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Penemuan ini membuat Pendeta Wells bertanya-tanya mengapa selama ini ia tidak pernah diajarkan tentang pengaruh ini dalam konteks iman Kristen, dan bagaimana hal tersebut dapat menjelaskan kebingungannya. Ia merenungkan dengan dalam, mengingat semua pengajaran yang ia terima sepanjang hidupnya, dan mulai meragukan kebenaran ajaran yang selama ini ia pegang tentang Yesus sebagai Tuhan. Semakin ia membaca dan mempelajari arsip-arsip itu, semakin jelas baginya bahwa sejarah agama-agama besar lebih kompleks dari yang ia bayangkan, dan banyak elemen yang saling berkaitan. Teks-teks itu juga mengungkapkan bagaimana para pemimpin agama di masa lalu seringkali berusaha menginterpretasikan wahyu Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik mereka. Pendeta Wells mulai melihat gambaran besar tentang bagaimana keyakinan kepercayaan agama berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana itu bisa mempengaruhi pemahaman manusia tentang Tuhan. Penemuan-penemuan ini membuka mata dan pikirannya lebih jauh, membawanya pada pemahaman bahwa pencariannya untuk menemukan kebenaran mungkin memerlukan langkah yang lebih besar dan berani. Malam itu, setelah berhari-hari merenung tentang temuan-temuan yang mengejutkan, Pendeta Wells tertidur dengan perasaan gelisah yang tak terungkapkan. Dalam tidurnya, ia mengalami sebuah mimpi yang sangat kuat dan nyata, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan Yesus. Namun kali ini Yesus tampak berbeda, wajahnya penuh kasih, tetapi penuh ketegasan. Dalam mimpinya, Yesus berkata dengan suara yang lembut namun jelas, "Wahai hamba Allah, carilah kebenaran yang sesungguhnya, jangan biarkan kebingungan dan keraguan menghalangi jalanmu." Perkataan itu langsung menyentuh hatinya, dan dalam mimpi itu, ia merasa seolah Yesus memberikan petunjuk untuk mencari jawaban di luar apa yang telah diajarkan selama ini. Ketika Pendeta Wells terbangun, perasaan gelisah yang selama ini mengganggunya semakin memuncak, dan ia merasa seolah mimpi itu bukan hanya sekadar sebuah penglihatan, tetapi suatu panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Mimpinya itu mengingatkan bahwa ia sudah lama mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang tak kunjung terjawab, dan kini ia merasa dipanggil untuk mengambil langkah besar dalam perjalanan hidupnya. Pada saat itu, ia merasa bahwa jalan yang selama ini ia tempuh dalam iman Kristen tidak lagi memberikan kepuasan yang ia cari, dan bahwa ada jalan lain yang harus ia temui. Dalam kebingungannya,
Ia merenungkan apakah ini adalah petunjuk dari Tuhan untuk membuka hatinya terhadap pemahaman yang lebih luas, yang tidak terbatas hanya pada satu agama saja. Ia merasa semakin yakin bahwa pencariannya selama ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, yang mungkin akan membawanya pada pemahaman tentang Tuhan yang lebih mendalam. Perasaan damai yang ia rasakan setelah mimpi itu membuatnya lebih berani mengambil langkah-langkah selanjutnya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak mudah dan akan penuh tantangan. Setelah mimpi yang mengubah jalan hidupnya, Pendeta Wells merasa semakin yakin bahwa ia harus mencari tahu lebih jauh mengenai Islam dan pandangan mereka tentang Tuhan dan nabi-nabinya. Ia mengatur pertemuan dengan Imam Yusuf, seorang pemimpin Islam setempat yang telah dikenal karena kedalaman ilmunya tentang agama dan pengetahuannya yang luas tentang perbedaan antara Kristen dan Islam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah masjid yang sederhana namun penuh kedamaian, dengan Imam Yusuf menyambut Pendeta Wells dengan senyum hangat dan penuh penghormatan. Dalam percakapan mereka, Imam Yusuf menjelaskan dengan sabar tentang perbedaan mendalam antara pandangan Kristen dan Islam, terutama mengenai konsep ketuhanan yang berbeda. Dalam Islam, Tuhan itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Yesus adalah nabi yang dihormati, tetapi bukan Tuhan. Kami tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Tuhan yang Maha Esa, ujar Imam Yusuf. Pendeta Wells mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun masih ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Ia merasa bahwa apa yang dijelaskan Imam Yusuf mengandung kebenaran, namun ia tetap terombang-ambing antara iman Kristen yang telah ia jalani sepanjang hidupnya dan penemuan baru yang mengguncang keyakinannya. Imam Yusuf berbicara lebih lanjut tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang pengabdian kepada Tuhan, yang tidak bergantung pada seorang manusia atau sosok tertentu, melainkan pada hubungan langsung antara hamba dengan Tuhan. Penjelasan itu semakin membuka hati Pendeta Wells, yang merasa semakin terbuka terhadap pemahaman baru ini, meskipun hatinya masih berat untuk meninggalkan apa yang telah dia percayai selama ini. Dalam pertemuan itu, Imam Yusuf juga membagikan beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang Isa bin Maryam dan perannya sebagai nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada umat manusia. Meskipun terombang-ambing, Pendeta Wells merasa ada sesuatu yang dalam pembicaraan ini, seperti ada kebenaran yang tak bisa diabaikan, dan ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia tempuh. Setelah beberapa minggu mempertimbangkan temuan-temuannya dan perasaan yang semakin kuat, Pendeta Wells mulai membawa pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya ke dalam kebaktian gereja. Ia mulai mengajukan pertanyaan kepada jemaat mengenai keyakinan mereka tentang Yesus sebagai Tuhan dan bagaimana mereka memahami hubungan antara Tuhan dan umatnya, berharap untuk merangsang diskusi yang lebih mendalam. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut segera menimbulkan ketegangan di dalam gereja, dengan beberapa anggota jemaat merasa tersinggung dan mempertanyakan kesetiaan Pendeta Wells terhadap ajaran gereja. Ada yang menganggap bahwa pertanyaan yang diajukan Pendeta Wells adalah tanda keraguan-raguan dalam iman, dan mereka mulai khawatir bahwa dia tidak lagi memimpin mereka dengan keyakinan yang teguh. Sebaliknya, ada beberapa jemaat yang merasa tersentuh dan mulai meragukan keyakinan mereka sendiri, bertanya-tanya apakah mereka juga harus mencari kebenaran yang lebih dalam, seperti yang dilakukan Pendeta Wells. Ketegangan semakin meningkat, dan suasana di gereja yang biasanya penuh kedamaian kini dipenuhi dengan kebingungan dan kecemasan. Pendeta Wells merasa semakin terasing di tengah komunitas yang telah ia layani selama bertahun-tahun. Meskipun ada yang mendukungnya, ada juga yang berusaha mempertahankan keyakinan mereka yang telah lama diterima tanpa pertanyaan, menciptakan perpecahan yang semakin nyata di antara jemaat. Pendeta Wells merasa bahwa ia tidak dapat terus hidup dalam kebingungannya, dan ia merasakan dorongan kuat untuk mencari kebenaran lebih jauh. Meskipun itu mungkin berarti meninggalkan jalan yang telah ia tempuh selama ini. Ia merenungkan kembali mimpinya yang penuh pesan dan perasaan gelisah yang terus mengusiknya, dan ia tahu bahwa pencarian spiritualnya tidak bisa ditunda lagi. Dengan penuh kebimbangan dan tekad, Pendeta Wells memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih dalam, meskipun itu berarti menghadapi konflik dengan jemaat yang telah lama mengikutinya. Dalam keresahan dan kebingungannya, Pendeta Wells merasa perlu melakukan pencarian spiritual yang lebih mendalam, jauh dari kerumunan dan hiruk-pikuk gereja. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan pribadi ke beberapa tempat suci yang terkenal, tempat-tempat yang dianggap memiliki energi spiritual yang mendalam, untuk mencari kedamaian dan petunjuk dari Tuhan. Selama perjalanan itu, ia mengunjungi banyak tempat bersejarah, termasuk gereja-gereja kuno, situs-situs ziarah, dan tempat-tempat yang dihormati oleh umat Muslim, berharap mendapatkan pencerahan dan jawaban atas pertanyaannya. Di tempat-tempat tersebut, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri dan membuka hati untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya, berharap mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Di tengah perjalanan,
Pendeta Wells merasa ada kedamaian yang belum pernah ia temui sebelumnya dalam gereja. Suatu perasaan yang datang tanpa paksaan, yang menenangkan hatinya dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Ia mulai merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih mendalam, tanpa perantara ajaran yang membatasi pemahamannya selama ini, dan itu membuatnya merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Di sebuah masjid tua yang terpencil, Pendeta Wells merasa ada kedamaian yang mendalam yang belum pernah ia rasakan dalam kebaktian Kristen, sebuah pengalaman spiritual yang menyentuh jiwa dan memberikan rasa kepastian. Di masjid itu, ia berbicara dengan seorang imam yang menjelaskan dengan sabar dan bijak tentang keesaan Tuhan dan pentingnya mencari kebenaran yang hakiki, yang membawa kedamaian sejati. Pendeta Wells merasa seolah-olah menemukan kembali arah hidupnya, seolah Tuhan membuka matanya untuk melihat jalan yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Pendeta Wells menyadari bahwa perjalanan spiritual ini baru saja dimulai, dan ia harus terus mencari dan mengikuti petunjuk Tuhan, meskipun itu berarti mengambil langkah yang tidak mudah. Kembali ke kota setelah perjalanan spiritualnya, Pendeta Wells merasa lebih terbuka untuk melibatkan diri lebih dalam komunitas Muslim setempat, yang selama ini ia anggap asing dan berbeda. Ia mulai berbicara dengan para jemaah di masjid, berbagi pengalaman spiritualnya yang mendalam dan kebingungannya yang selama ini ia pendam, berharap mereka dapat memberikan perspektif yang lebih jelas. Banyak jemaah yang mendukungnya dan memberikan penguatan, berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, penerimaan, dan pencarian kebenaran yang sejati, yang tidak bergantung pada ego atau dogma. Meskipun banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang skeptis terhadap keputusan Pendeta Wells, mempertanyakan apakah ia siap untuk meninggalkan seluruh kehidupannya yang telah ia bangun di dalam iman Kristen. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Pendeta Wells berbicara dengan para jemaah tentang keraguannya, dan mereka menjelaskan bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan pribadi yang memerlukan waktu dan pemahaman yang dalam. Setiap percakapan memperdalam pemahamannya tentang Islam, dan ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang telah ia cari selama ini, meskipun hati dan pikirannya masih dibebani oleh keraguan dan konflik batin. Dalam doa dan kontemplasi di masjid, Pendeta Wells mulai merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, seolah ia sedang berkomunikasi langsung dengannya, tanpa perantara atau batasan yang selama ini ada dalam ajaran Kristen. Ia merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, yang memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang Tuhan, nabi-nabi, dan kehidupan yang hakiki. Proses pembukaan hati ini tidak mudah, karena ada banyak ketakutan dan kecemasan yang menghalangi. Tetapi Pendeta Wells merasa bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kebenaran yang ia temui. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah seluruh hidupnya, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk mengikuti jalan yang telah terbuka di hadapannya, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang telah ia kenal dan percayai selama ini. Setelah berbulan-bulan merenung dan bertanya pada diri sendiri, Pendeta Wells akhirnya membuat keputusan besar yang mengguncang seluruh hidupnya. Ia memeluk agama Islam. Dalam sebuah pertemuan dengan komunitas Muslim di Larkspur, di tengah suasana yang penuh kehusyukan, Pendeta Wells mengucapkan syahadat dengan suara yang mantap, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Suasana di ruangan itu menjadi hening, dan setiap orang merasakan kedamaian yang luar biasa saat menyaksikan langkah besar Pendeta Wells, yang kini dikenal dengan nama baru, Ali. Jemaat Kristen yang mendengar pengumuman ini terkejut, dengan beberapa di antaranya merasa bingung dan kehilangan arah, sementara yang lain mulai bertanya-tanya tentang kebenaran yang telah ditemukan oleh Pendeta Wells. Banyak yang merasa tidak bisa menyangkal ketulusan dan pencarian sejati yang telah dilalui oleh Pendeta Wells, namun tidak semua bisa menerima keputusan tersebut dengan mudah. Beberapa orang merasa khawatir akan pengaruh keputusan Pendeta Wells terhadap jemaat yang telah lama ia pimpin, dan mereka mulai meragukan ajaran yang selama ini mereka anut. Pendeta Wells, atau kini Ali, merasa hatinya dipenuhi oleh kedamaian yang selama ini ia cari, meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan penuh tantangan. Dalam waktu yang singkat, kabar tentang konversinya menyebar ke seluruh kota, dan banyak orang mulai mendekati Pendeta Wells, bertanya tentang alasan dibalik perubahan drastis tersebut. Ali menjelaskan bahwa kebenaran yang ia temukan dalam Islam tidak dapat disangkal, dan ia merasa itulah jalan yang paling benar untuknya, yang membawa kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Meskipun banyak yang merasa terkejut dan bingung, Ali tahu bahwa keputusannya ini adalah bagian dari pencarian spiritual yang tulus, dan ia siap untuk menempuh jalan baru yang kini terbentang di depannya. Beberapa minggu setelah Pendeta Wells bersyahadat, perasaan damai dan keyakinan yang ia rasakan mulai menular kepada jemaat Kristen yang sebelumnya ragu-ragu.
Mereka mulai merasakan kehadiran kebenaran yang sama yang telah ditemukan oleh Ali, dan banyak dari mereka mulai membuka hati mereka untuk mempelajari Islam lebih dalam. Suatu hari, di gereja yang pernah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun, sebuah syahadat massal terjadi. Jemaat yang dulu merupakan bagian dari komunitas Kristen itu kini bersujud di hadapan Allah, Tuhan yang Esa. Ali, yang kini menjadi seorang pemimpin Islam yang penuh semangat, memimpin syahadat massal tersebut, menyaksikan dengan haru bagaimana orang-orang yang pernah ia pimpin dalam kebaktian Kristen kini berdiri di jalan kebenaran yang baru. Selama prosesi tersebut, suasana penuh kehusyukan terasa mengalir, dan mereka semua merasakan kebersamaan dalam iman yang baru. Sebagian dari mereka merasakan ketenangan dan kepuasan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, seolah-olah beban berat yang mereka bawa selama ini terangkat begitu saja. Dengan bergabungnya jemaat Kristen yang sebelumnya bingung dan ragu, jumlah komunitas Muslim di Larkspur semakin berkembang, dan mereka mulai membentuk satu kesatuan yang kuat dalam iman. Ali merasa terharu melihat bagaimana mereka yang dulu pernah menjadi bagian dari gereja kini berdiri bersama-sama di jalan yang lebih terang, dengan keyakinan yang tulus. Meskipun beberapa orang di luar komunitas tersebut tetap ragu dan skeptis, syahadat massal ini menjadi bukti nyata bahwa pencarian kebenaran dapat membawa perubahan yang besar dalam hidup seseorang. Dengan berjalannya waktu, komunitas Muslim di Larkspur semakin berkembang, dan jumlah jemaah yang datang untuk belajar tentang Islam semakin meningkat setiap hari. Ali, yang kini tidak lagi dikenali sebagai pendeta Wells, memimpin dengan penuh semangat dan keyakinan, memberikan ceramah dan mengajarkan ajaran Islam dengan tulus kepada mereka yang ingin tahu lebih banyak. Setiap pertemuan di masjid dihadiri oleh lebih banyak orang, baik yang baru pertama kali datang maupun yang sudah lama mencari kebenaran yang sejati. Komunitas yang dulunya terpecah kini bersatu dalam kesamaan iman, dan mereka merasa lebih kuat bersama-sama dalam menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran Allah. Ali menyadari bahwa kebenaran sejati tidak dapat dipaksakan, melainkan ditemukan melalui pencarian yang tulus dan kesediaan untuk membuka hati dan pikiran. Meski banyak tantangan yang datang, seperti penolakan dari orang-orang yang masih terikat pada keyakinan lama, komunitas ini tetap teguh dan terus berkembang dengan penuh kedamaian. Ali merasa bahwa momen ini adalah kemenangan kebenaran, karena ia melihat bagaimana orang-orang yang dulunya ragu kini menemukan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Dalam setiap khutbahnya, Ali mengingatkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, mencari pengetahuan, dan tidak pernah berhenti belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan baru yang dimulai oleh Ali dan komunitas Muslim di Larkspur menjadi sebuah contoh bagi banyak orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa perubahan menuju kebenaran yang hakiki adalah mungkin. Pada akhirnya, mereka semua tahu bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar, dan meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka yakin bahwa mereka akan selalu berada di jalan yang penuh cahaya dan kedamaian.